Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan syahrul mubarak. Syahrul unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin al-kiram, segenap keluarga besar jamaah Masjid Haqqul Yaqin azakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kegembiraan yang tidak terhingga, rasa syukur yang sebesar-besarnya hanya layak kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Doa nan tulus, doa nan ikhlas yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sejak bulan Rajab terkabul juga adanya. Memasuki bulan Rajab, kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana Ramadan. Kita mohon untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita berharap bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menapaki bulan Ramadan. Ada yang hitungannya sudah hari ketiga, ada juga sudah hari keempat. Tentunya tidak semua manusia berkesempatan bisa hidup, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan tentunya pula tidak semua orang yang berkesempatan hidup di bulan Ramadan mampu memanfaatkan Ramadan dengan ibadah yang maksimal. Kita adalah orang-orang yang terpilih dari sekian banyak manusia. Banyak mungkin di antara saudara-saudara kita, keluarga kita yang tahun lalu berharap bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Namun takdir menentukan yang lain. Banyak di antara keluarga kita, saudara kita yang sudah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya rasa syukur ini harus betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingganya target saum Ramadan mampu juga kita sampai kepadanya. Jadi sekali lagi, tidak semua orang bisa berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Namun tidak semua orang yang berkesempatan hidup di bulan Ramadan mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Maka mudah-mudahan kita berharap Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik buat kita semua. Ramadan tahun ini mampu memberikan peluang buat kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dan Ramadan tahun ini mampu menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin azakumullah, jangan terbersit sedikit pun dalam benak kita bahwa Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Sekali lagi, jangan sampai terbersit sedikit pun dalam benak kita mensamakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Tidak akan pernah sama, baik hari-harinya ataupun malam-malamnya dan waktu-waktu yang lainnya. Paling tidak ada 3 hal yang paling membedakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Yang pertama, hari-hari dan malam-malam Ramadan adalah hari-hari dan malam-malam yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terbuka pintu peluang untuk memperoleh ampunan dari Allah. Sehingganya siapapun yang di siang hari mohon ampun kepada Allah diampuni. Siapapun di malam hari yang mohon ampun kepada Allah diampuni. Karena siang dan malamnya Ramadan ini adalah terbuka peluang untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ramadan adalah menjadi tameng dijauhkannya kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, dia akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 1 kali berpuasa di bulan Ramadan menjauhkan dia 70 tahun perjalanan. Sementara kita puasanya 30 hari atau 29 hari. Artinya apa? Semakin jauh kita dari apa? Dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya karena di bulan Ramadan inilah dilipat gandakannya semua amal-amal kebaikan kita. Sehingganya betapa ruginya manusia yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak bisa memperoleh yang 3 hal ini. Dia tidak memperoleh ampunan, dia tidak dijauhkan dari neraka, dan dia tidak dilipat gandakan amalnya. Suatu hari Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW. Dia berdoa dan doanya diaminkan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkannya siapa? Rasulullah. Kita sudah bisa menakar kualitas doanya seperti apa. Pasti diijabah, pasti dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang berdoa adalah malaikat terbaik, imamnya dari semua malaikat, dan yang mengaminkannya manusia terbaik. Ya. Jadi baik yang berdoa ataupun yang mengaminkannya, kedua-duanya adalah makhluk yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya, Pak? Hadis ini dari Imam Tirmizi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Atani al-Jibril, faqala li." Jibril mendatangiku, kemudian dia berkata kepadaku, "Raghima ankun abdin." Sungguh betapa ruginya seseorang dakhalu fihi Ramadan, dia masuk pada bulan Ramadan, falam yughfar lahu, namun dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin. Kata Rasulullah, amin. Artinya apa? Rasulullah mengaminkan doa Jibril yang mengatakan bahwa betapa ruginya seseorang yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan ketika masuk bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Diaminkan oleh Rasulullah. Bagaimana kalau itu terkena kepada kita, Pak? Bagaimana kalau itu terkena kepada kita? Kita tidak apa? Tidak dapat ampunan. Karena doa ini diaminkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Padahal tadi kita katakan, siang harinya adalah hari-hari yang penuh dengan ampunan. Malam harinya pun malam-malam yang penuh dengan ampunan. Apa amalnya di siang hari yang bisa memperoleh ampunan? Dan apa amalnya di malam hari yang bisa memperoleh ampunan? Maka Rasulullah SAW menegaskan, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dilandasi atas dasar keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosanya. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, apabila siang hari kita berpuasa, dilandasi puasa kita dengan apa? Imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosanya. Terbayang dalam benak kita, Pak. 1 tahun kira-kira dosa kita seapa, Pak? Banyak nggak dosa kita setahun? Banyak apa banyak banget? Banyak banget. Ya. Ketemu dengan apa? Ramadan. Ada jalannya, puasa. Dengan shaum Ramadan diampuni dosa-dosa kita. Tetapi Rasul katakan ada yang rugi. Siapa berarti mereka yang rugi itu? Yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka betapa ruginya orang yang dengan sengaja makan di siang hari. Man aftara yauman min syahri Ramadan bi ghairi rahsatin wala maradin lam yakti anhu samadahru kullu. Barang siapa yang sengaja makan di siang hari pada bulan Ramadan, padahal dia tidak sakit, dia tidak musafir, sengaja tidak berpuasa,
Dengan menebus dosanya dengan berpuasa setahun penuh tidak pernah akan tertebus. Makanya jangan diapain? Jangan disepelekan. Di siang hari bila kita isi dengan saum Ramadan, saumnya dilandasi kata iman dan ihtisaban, perhitungan, pengharapan kepada Allah, diampuni semua dosa-dosa kita sebanyak apapun, sebesar apapun dosa kita. Lalu bagaimana di malam harinya? Rasul juga mengatakan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berdiri sholat di malam harinya, imanan wa ihtisaban, dia sholatnya dilandasi atas dasar keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya akan diampuni. Di siang hari dosa kita diampuni karena berpuasa. Di malam hari dosa kita diampuni karena kita sholat qiyamul lail. Dalam hal ini sholat tarawih. Dan ini hanya ada dipersembahkan Allah, hanya ada di bulan Ramadan. Sehingga betapa ruginya, bahasa kasar kita, betapa bodoh dan tololnya seseorang yang tidak memanfaatkan ini. Padahal begitu banyak orang yang berharap untuk bisa apa? Bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Ampunan. Apa sih yang paling istimewa di bulan Ramadan ini selain ampunan? Karena tanpa ampunan Allah, materinya sudah kita sampaikan, tanpa ampunan Allah mustahil rasanya kita bisa apa? Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini terbuka peluang yang begitu luas buat kita untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi bulan Ramadan hari dan malamnya adalah penuh dengan ampunan, terbuka peluang untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan di mana semua amal-amal manusia dilipat gandakan kebaikannya. Kita ingin agar Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan yang sudah kita lalui. Lalu apa amalnya yang terbaik yang di bulan Ramadan ini sehingganya Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan terbaik dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Al-Quranul Karim menuntun kita untuk melaksanakan 3 amalan yang apabila amal ini kita kerjakan, Allah memposisikan kita sebagai pedagang yang tidak pernah akan ada rugi-ruginya. Untung sepanjang hidupnya. Biasanya kalau pedagang itu Pak, pertama bisa saja dia memperoleh keuntungan dari perdagangannya. Kalau tidak untung apa? Rugi. Kalau nggak rugi, buntung, bangkrut. Yang bangkrut itu yang bagaimana Pak? Dagangannya habis, uangnya habis, modalnya habis, meninggalkan apa? Hutang. Itu pedagangnya apa tuh? Yang buntung. Kalau yang rugi yang bagaimana? Dagangannya habis, uangnya habis, modal nggak apa? Modal nggak kembali, tapi dia nggak punya apa? Dia nggak punya utang, itu rugi. Yang untungnya bagaimana? Ada kelebihan dari modal. Ini Allah tawarkan kepada kita 3 amalan yang andai kita kerjakan amalan ini, maka jaminannya apa? Jaminannya adalah tijaratan lam tabur, perdagangan yang tidak akan pernah ada rugi-ruginya. Apa perdagangannya? Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan surah Al-Fatir, surah ke-35 ayat ke-29. Surah Al-Fatir, surah ke-35 ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah. 1. Wa aqamus shalah. 2. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Masyaallah. Yang pertama apa? Innal ladzina yatluna kitaballah. Adapun orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, Al-Qur'an. Syahrul Ramadan, syahrul unzila fihil Qur'an.
Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka barang siapa yang membacanya, tijaratan lam tabur, dia tidak pernah akan ada apanya? Rugi-ruginya. Berarti apa? Untung seuntung-untungnya sepanjang hayatnya. Maka habiskan waktu kita yang pertama, sibukkan diri kita, habiskan waktu kita untuk bercengkrama dengan apa? Dengan Quranul Karim. Dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Rasulullah SAW, hadis dari Tirmizi. Apa kata Aisyah? Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, qiraatul Quran fi shalah afdalu min qiraatil Quran fi ghairi shalah. Membaca Al-Quran di waktu sholat lebih afdol daripada membaca Quran di luar sholat. Membaca Al-Quran ketika sholat lebih afdol daripada apa? Membaca Quran di luar sholat. Wa qiraatil Quran fi ghairi shalah afdalu minat tasbih wa takbir. Membaca Quran di luar sholat lebih afdol dari apa? Tasbih dan takbir. At-tasbih wa takbiru afdalu minas shadaqah. Tasbih dan takbir lebih afdol dari apa? Dari sedekah. As-shadaqatu afdalu minas shaum. Sedekah itu lebih afdol dari berpuasa. Wa shaumu junnatun minan nar. Sedangkan puasa itu menjauhkan kita dari apa? Dari api neraka. Masya Allah. Puasanya saja sudah sangat luar biasa. Apalagi dalam kondisi berpuasa kita apa? Bersedekah. Apalagi dalam kondisi berpuasa kita apa? Berzikir, tasbih, takbir. Apalagi dalam kondisi berpuasa kita apa? Baca Quran. Apalagi baca Qurannya sambil apa? Sambil sholat. Masya Allah. Tijaratan lam tabur, perdagangan yang tidak pernah ada ruginya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa man qara'a al-Qur'an fahuwa qa'imun fi sholatihi. Barang siapa membaca Al-Quran dalam kondisi berdiri ketika sholatnya, barang siapa membaca Quran dalam kondisi berdiri ketika sholatnya, maka setiap huruf yang dia baca Allah akan berikan 100 kebaikan. Satu huruf 100 kebaikan. Imam kita tadi baca surah apa? Rakaat pertama Al-Alaq. Enggak ada surah Iqra, Pak. Yang ada Al-Alaq. Berapa hurufnya itu, Pak? Masya Allah. Semakin lama dibaca, semakin apa, Pak? Makmum semakin gerundel. Ya. Semakin lama dibaca, makmum semakin apa? Ngegerundel. Karena memang kalau sholat berjamaah, sunahnya jangan terlalu apa? Jangan terlalu lama. Tapi sependek-pendeknya Rasulullah SAW juga punya batasannya, Pak. Artinya apa? Kalau kita sholat munfarid, sholat sendiri, semakin banyak kita baca, maka pahalanya semakin apa? Semakin banyak. Tapi tetap kita kembali kepada ayat favorit kita, Qul falaq binas. Pada Quran kalau kita baca sambil berdiri ketika sholat, satu huruf pahalanya 100 kebaikan. Wa man qara'ahu fa huwa qa'idun fi sholatihi. Barang siapa membacanya dalam kondisi sholatnya duduk atau berbaring, dia baca Quran tapi sholatnya nggak berdiri karena mungkin sakit, sehingga sholatnya sambil apa? Duduk atau berbaring. Maka setiap huruf yang dia baca Allah akan berikan 50 kebaikan. Khamsunah apa? Kebaikan. 50 kebaikan. Wa man qara'ahu fi khariji shalah, dan barang siapa membacanya di luar salat dan dia dalam kondisi berwudu, membaca Quran di luar salat dalam kondisi berwudu, maka setiap huruf yang dia baca Allah akan berikan 25 kebaikan. Dan barang siapa membacanya di luar sholat dalam kondisi tidak berwudu,
Allah akan berikan setiap hurufnya 10 kebaikan. Masya Allah Pak. Artinya apa Pak? Quran kapan saja kita baca, di waktu pagi, siang, sore, malam, mendatangkan kebaikan. Kita baca ketika sholat atau di luar sholat, mendatangkan kebaikan. Tetapi aneh, orang yang ingin puasanya untung dan tidak pernah ada ruginya, menyibukkan membaca yang lain selain apa? Selain Quran. Menghabiskan waktunya untuk membaca yang lain selain daripada Quran. Padahal tidak ada jaminan sama sekali. Membaca Quran ada jaminan. Hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf kita baca itu Pak? 19 huruf. Hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim tanpa berwudu, kita dapat berapa? 190 kebaikan. Ditambah lagi dengan ayat yang lain. Tapi kalau kita membaca yang lain, berjam-jam kita baca yang lain, HP dan sebagainya, ada kebaikan yang kita dapat? Pahala dan sebagainya? Oh, kita hanya habis begitu saja Pak, dan tidak menghasilkan apa-apa. Ini salah satu orang yang apa? Rugi dalam Ramadannya. Tidak mampu memanfaatkan Ramadan untuk bercengkerama dengan apa? Dengan Quran. Nah, oleh karenanya satu, Ramadan tahun ini agar berbeda dengan Ramadan yang lalu, mari sama-sama kita habiskan waktu kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan waktu-waktu kita itu apa? Bercengkerama dengan Al-Quran. Apakah membacanya harus paham? Prinsip perintahnya adalah iqra. Bifahmin atau bighairi fahmin, paham ataupun tidak paham. Yang penting apa dulu? Baca. Dalam tarbiyah nanti ada peningkatan kualitas. Memang tidak cukup kalau hanya dengan apa saja? Membaca saja. Tapi membacanya saja dalam kondisi tidak berwudu, Allah kasih 10. Apalagi kalau kita apa? Wudu. Berapa? 25. Apalagi kalau kita membacanya sambil apa? Sambil sholat. 50. Kalau berdiri 100. Kapan lagi ada ini? Setelah disampaikan ini, apa iya akan kita tinggalkan ini? Apa iya akan kita sibukkan dengan yang lain? Sampai-sampai tadi Jibril berdoa betapa ruginya orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak apa? Dapat ampunan. Kenapa? Karena lalai. Apa sih yang menyebabkan di bulan Ramadan ini kita masih saja jemu, masih saja bosan untuk baca Quran? Padahal yang menghalang-halangi kita untuk membaca Quran di hari-hari lain siapa Pak? Setannya diapain? Setannya digembok, diikat. Lalu siapa yang menghalangi kita untuk baca Quran di bulan Ramadan? Maka dalam hal ini Utsman ibn Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabiat min kalami rabbina." Apabila hati kita bersih, apabila hati kita sehat, kita tidak pernah akan bosan baca Quran. Jadi yang menyebabkan kita bosan baca Quran apa? Karena ada penyakit di hati kita. Karena hati kita kotor. Sehingga apa? Memasuki Ramadan, mungkin kita belum begitu bersih di bulan Sya'bannya. Masih ada kotoran-kotoran hati yang kita bawa kemana? Ke bulan Ramadan. Sampai akhirnya ketika ditawarkan satu amalan, satu bacaan yang luar biasa pun, kita masih belum tertarik, masih lebih enak membaca yang lain, bahkan menghabiskan waktu kita untuk itu. Di hari-hari Ramadan itu ada waktu yang mustajab kalau kita doa. Di 2 waktu. Kapan tuh Pak? Menjelang berbuka dan waktu sahur. Biasanya menjelang berbuka kita isi dengan apa?
Di saya itu Pak, komplek Cilinda 1, Cilinda 2, Masya Allah. Mau jalannya susah Pak. Mau jalannya susah. Kenapa? Begitu ramainya pedagang-pedagang. Dan begitu ramainya apa? Yang membeli perdagangannya. Ini bagus. Salah satu bentuk realisasi dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Syahrul Ramadan, syahrul yuzadu fi rizqil mu'minin. Bulan Ramadan saat Allah tambah rizkinya orang-orang mukmin. Sehingga yang dagang semakin banyak, yang beli pun semakin banyak. Akhirnya mereka lalai dari apa? Dari baca Quran. Bahkan menit-menit menjelang berbuka puasa pun kita masih apa? Masih asik apa? Masih asik dengan mainan kita. Lah yang model begini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang dilalaikan dari membaca Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Pak? Di surah Taha, surah ke-20 ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, ya. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dia tinggalkan Quran, berlari dari Quran, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka kehidupannya dibuat sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengalami berbagai macam kesempitan-kesempitan dalam hidupnya. Bukan hanya itu, wa nasuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di akhirat dibangkitkan dalam kondisi buta. Di dunia memperoleh kesempitan akibat berlari meninggalkan Quran, beralih kepada bacaan yang lain, beralih pada kajian-kajian yang lain, beralih pada pengamalan-pengamalan yang lain selain Quran. Maka Allah berikan kesempitan dalam hidupnya, dan kelak di akhirat dibangkitkan dalam kondisi buta. Di dunia saja buta enak nggak Pak? Nggak enak. Padahal masih ada yang ngapain? Masih ada yang nuntun, masih ada yang ngasih tahu. Di akhirat siapa yang menuntun? Siapa yang ngasih tahu? Dibangkitkan dalam kondisi buta. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW pernah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tangisannya apa? Ya Rabb, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Itu tangisan Rasulullah SAW mengadu kepada Allah. Ya Rabb, inna qaumi takhudhu ala hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai bahan permainan, bahan yang ditinggalkan. Mahjura, berlari dari Quran, dia tinggalkan Quran, beralih kepada yang lain. Sampai-sampai diingatkan oleh Rasulullah SAW, sayati zaman al-nas, akan datang satu zaman di tengah-tengah manusia, la yabqa minal Quran illa rasmu. Tidak ada yang tersisa dari Quran kecuali tinggal apa? Tulisannya saja, mushafnya saja. Yang membacanya sudah tidak ada. Akan datang masa itu, kata Rasulullah SAW. Nah, oleh karenanya, kalau kita ingin beruntung seuntung-untungnya dan tidak akan pernah ada rugi serugi-ruginya, mari sama-sama manfaatkan Ramadan ini untuk bercengkrama, untuk menghabiskan waktu kita untuk apa? Baca Quran. Yang terpanggil hatinya untuk kembali baca Quran, ada pertanyaan, Ustaz, saya belum bisa bacanya, bagaimana? Semampu yang bisa kita baca. Semampu yang bisa kita baca, sambil terus ditingkatkan kualitas bacaannya. Ada 3 nanti cara bacanya. Ada tadarus, ada tadabur, ada tafakur. Mungkin kita masih kelas tadarus, bahasa kitanya ngederes. Nggak apa-apa, ngederes saja. Yang bisa kita deresin, yang bisa kita baca. Pada level tertentu naik mungkin menjadi tadabur, memahami apa yang kita baca, menerjemahkan, memahami apa yang kita baca. Sampai yang tertinggi tafakur, menganalisa dari apa yang kita baca. Itu satu kemuliaan Al-Quranul Karim. Allah turunkan di bulan Ramadan. Perintahnya adalah Iqra.
Maka mari sama-sama habiskan waktu kita di Ramadan ini dengan apa? Baca Al-Quran. Ya. Kalau puasa kita 30 hari, kalau kita bertarget berazam 1 hari 1 juz saja, maka bulan ini bisa apa? Bisa hatam. Tahun lalu kita hatam nggak Pak? Di bulan Ramadan. Tahun lalu nggak hatam tak? Kalau tahun lalu nggak hatam, tahun ini nggak hatam, apa nilainya Pak? Tahun lalu nggak hatam, tahun ini nggak hatam, apa nilainya? Rugi. Maghbunun. Siapa sih yang rugi itu? Man kana yaumu hadza mislu amsi bahwa maghbunun. Barang siapa yang Ramadan tahun ini, barang siapa yang bulan ini, hari ini sama dengan kemarin, maka dia termasuk yang apa? Yang rugi. Ramadan tahun lalu hatam, tahun ini enggak hatam. Itu apa Pak? Bangkrut itu Pak. Maka dilihat catatan amal kita. Ramadan tahun lalu seperti apa? Ramadan tahun ini harus bagaimana? Kalau tahun lalu kita menghatamkan bacaan Quran kita di bulan Ramadan, maka tahun ini harus apa? Minimal hatam lebih sedikit. Supaya apa? Ada nilai perubahan antara Ramadan tahun ini dengan Ramadan yang telah lalu. Kalau sama saja kita masih rugi Pak. Sama saja masih rugi. Itu satu amalnya. Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Maka ramaikan rumah-rumah kita, musola-musola kita, masjid-masjid kita, majlis-majlis kita dengan apa? Dengan gemuruh bacaan Quran. Insyaallah tijaratan lan tabur. Kita akan masuk pada fase di mana tidak pernah akan ada ruginya. Yang kedua apa? Amal keduanya apa? Wa aqamus shalah. Menegakkan salat. Masya Allah, luar biasa sholat ini Pak. Saking luar biasa sholat ini, maka kita berpesan dalam kondisi apapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Dalam kondisi apapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Kenapa? Ketika kita tidak sholat, bukan semata-mata karena kita tidak mau sholat. Ya. Ketika kita tidak sholat, bukan semata-mata karena kita tidak mau sholat, tetapi karena kita sudah tidak punya harga diri di hadapan Allah. Allah nggak mau lagi ketemu dengan kita. Allah nggak ridho namanya disebut oleh kita ketika kita tidak sholat. Jangan dianggap enteng. Bukan hanya semata-mata kita nggak mau sholat, bukan. Tetapi Allah udah nggak mau ketemu dengan kita. Allah sudah tidak mau lagi namanya disebut oleh kita. Sampai-sampai kita tidak punya waktu untuk apa? Untuk sholat. Maka jangan dianggap enteng. Dan sebaliknya, barang siapa yang bisa sholat, bukan semata-mata karena dia mau sholat, tetapi karena masih punya harga diri di hadapan siapa? Allah. Sampai akhirnya Allah masih mau bertemu dengannya, dan Allah masih ridho namanya diapain? Disebut olehnya. Oleh karenanya sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Karena status dan kedudukan sholat di dalam agama, kamaudhi'ur ra'si 'alal jasad, bagaikan kepala di atas jasad. Kalau meninggalkan Quran menyebabkan hidup kita sengsara di dunia, di akhirat dalam dibangkitkan dalam kondisi buta, lalu bagaimana kalau kita nggak sholat? Bagaimana kalau kita nggak sholat? Kalau rugi doang masih enak Bu. Ya. Allah siapkan kapling khusus. Ya. Allah siapkan tempat khusus buat siapa? Kelompok orang-orang yang meninggalkan sholat. Apa namanya? Dalam surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir. Allah bertanya, "Ma salakakum fis saqar?" Kenapa kamu berada di neraka Saqar?
Penghuninya jawab, qalu lan nakum minal musallin. Ketika di dunia kami termasuk orang yang enggak apa? Enggak sholat. Ya. Sampai sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala perlakukan orang yang enggak mau sholat. Dibikin neraka khusus buat siapa? Buat orang yang meninggalkan sholat. Namanya neraka Sakor. Yang keganasan neraka Sakor diceritakan luar biasa. Di depan neraka Sakor ada sepasang sendal, namanya Nahlus Sakor, sendal yang terbuat dari api neraka Sakor. Barang siapa memakai sendal tersebut, saat sendal itu dia pakai, saat itu juga seluruh dagingnya akan rontok seketika. Ketika masuk ke dalamnya, ketika dia masuk ke dalamnya, maka saat itu juga seluruh tulang belulangnya akan luluh lantah bagaikan abu. Diulang-ulang oleh Allah sebanyak bilangan sholat yang ditinggalkan. Terbayang lagi Pak, berapa banyak waktu yang kita tinggalkan untuk tidak sholat? Waktu muda. Bahkan ada orang tua juga masih apa? Masih lalai meninggalkan apa? Sholat. Maka ketemu Ramadan, alhamdulillah kita taubat kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, diampuni, diterima taubat kita. Tapi jaga amal-amalnya. Jadi orang yang tidak atau sengaja meninggalkan sholat di akhirat punya tempat khusus, namanya neraka Sakor. Itu di akhirat. Kalau di dunia bagaimana di dunia? Di dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan itu Pak. Man tahawana bis sholatil ma'al jamaah. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah, maka dia akan disiksa dengan 12 kali siksaan. Salasun fid dunya, wa salasun indal maut, wa salasun fil qabri, wa salatun fi yaumil qiyamah. Orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, Allah akan hukum dia, Allah akan azab dia. Di dunia 3 kali diazabnya, menjelang sakaratul maut 3 kali juga, di alam kubur dapat 3 kali juga, di akhirat dapat apa? 3 kali juga. Artinya apa Pak? Dari dunia sampai akhirat orang yang meninggalkan sholat diapain? Diazab. Tetapi Allah berikan kemuliaan barang siapa menegakkannya. Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang ingin memperbaiki hidupnya, maka perbaikilah sholatnya. Kalau sholatnya sudah baik, maka seluruh kehidupannya jadi apa? Jadi baik. Maka poin keduanya, jangan pernah tinggalkan sholat. Bahkan diapain? Ditingkatkan. Yang biasa kita hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, di bulan Ramadan diapain? Ditambah dengan apa? Yang sunnah-sunnahnya, baik sunnah rawatibnya atau sunnah-sunnah muakkadah yang lainnya. Lalu amal ketiga, apa amal ketiganya Pak? Amal ketiganya adalah wanfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Menginfakkan sebagian hartamu baik dalam kondisi terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, baik dalam kondisi mapan ataupun dalam kondisi sempit. Infakkan harta kita. Ketika kita menginfakkan sebagian harta kita, siapa yang mendoakan kita Pak? Malaikat. Setiap pagi hari 2 malaikat turun kepada kita dan berdoa, ya Allah, berikanlah balasan yang lebih dari orang yang menginfakkan hartanya.
bukan hanya diberikan biasa saja, Pak, dilebihkan permintaan malaikat kepada Allah supaya orang yang menginfakkan hartanya diberikan apa? Kelebihan dari apa yang dia keluarkan. Yang satu berdoa, ya Allah, bikinlah, persempitlah orang yang apa? Yang enggan mengeluarkan infaknya, sedekahnya. Dua malaikat mendoakan. Yang satu mendoakan kebaikan bagi yang orang berinfak, bersedekah. Yang satu lagi berdoa itu apa? Kesempitan untuk yang tidak mau berinfak. Rasulullah SAW seorang nabi yang paling dermawan. Di bulan Ramadan dia perlihatkan lagi apanya? Kedermawanannya. Hari-hari biasa Rasulullah paling apa? Paling dermawan. Di bulan Ramadan lebih apa lagi, Pak? Lebih dermawan lagi. Sampai-sampai beliau mengatakan, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang sedang berbuka, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Mendengar ini sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa yang bisa saya berikan. Maka Rasulullah katakan apa? Walaupun hanya segelas air, walaupun hanya sebiji kurma, satu buah kurma, berikan itu. Untuk apa? Memberikan makanan kepada siapa? Orang yang berpuasa. Pahalanya sama dengan siapa? Orang yang berpuasa, tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, 3 amal ini luar biasa. 3 amal ini luar biasa. Kalau ini kita lewati, kalau ini kita tidak kerjakan, maka Ramadan kita sama dengan Ramadan berikutnya. Dengan Ramadan yang sudah berlalu. Tidak meninggalkan apa-apa. Tidak ada kebanggaan selesai Ramadan. Padahal Rasul mengatakan, Inna Allah Ta'ala farada shawma Ramadan wa sanantu qiyamahu. Allah mewajibkan untukmu berpuasa di bulan Ramadan. Wa sanantu qiyamahu, dan Rasulullah mensunahkan sholat pada malam harinya. Allah mewajibkan puasa, Rasul mensunahkan sholat. Maka barang siapa yang dia siangnya dia berpuasa, malamnya dia sholat, imanan wa ihtisaban, dilandasi karena keimanan dan perhitungan kepada Allah, diumpamakan seperti apa? Kayaumin kanat wiladatu ummu, seakan-akan dia seorang bayi yang berapa? Keluar dari rahim ibunya, bighairi dzanbin, tanpa dosa sedikit pun. Selesai Ramadan, selesai puasanya, selesai tarawihnya, kita keluar menjadi orang apa? Fitrah kembali. Bighairi dzanbin, tanpa dosa. Kenapa nggak ada dosa? Diampuni semua dosanya. Kenapa diampuni semua dosanya? Karena dia sibukkan siang harinya berpuasa, dia sibukkan malamnya dengan apa? Salat. Hari-harinya waktunya diisi dengan baca Quran, dengan tasbih, dan dengan apa? Sedekah dan infak. Inilah kesibukan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan. Betapa sibuknya Rasulullah SAW dan para sahabat ketika bulan Ramadan. Kita sibuk nggak Pak bulan Ramadan? Sibuk. Ramadan hari kedua saja sudah, nanti Lebaran pakai apa ya? Baru hari kedua. Masih panjang nih jalan ini. Tapi sudah berpikirnya udah apa? Sudah bukan ke Ramadan lagi. Ya. Nah oleh karenanya hadirin azakumullah, sekali lagi, tidak semua orang berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan tidak semua orang yang berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan mampu memanfaatkan secara maksimal bulan Ramadan. Kita berharap keberuntungan kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengejar target kita. Target pertama apa? Diampuni semua dosa-dosa kita. Target kedua apa? Dijauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Target berikutnya apa? Dijadikan kita orang yang bertakwa dan dimasukkan kita ke dalam surga. Lah target-target ini mesti kita kawal. Apa yang mengkawalnya sehingga target-target ini tercapai? Yang mengkawalnya adalah amal-amal istimewa yang memang ada di bulan Ramadan.
siangnya berpuasa, malamnya sholat tarawih atau qiyamul lail, harinya dipakai baca Quran dengan zikir pada Allah, dan ditutup dengan apa? Sedekah yaumiyah, sedekah harian. Ya. Mulai Pak, kita kalau memang kita memberikannya enggak besar, uang ratusan ribu itu bisa dibikin 10 Pak. Bahkan bisa dibikin lembaran berapa? 20. Setiap hari kita bisa apa? Bisa bersedekah setiap hari. Ya. Walaupun tadi kita katakan nilainya berbeda. Sedekah dalam kondisi lapang dengan sedekah dalam kondisi sempit. Sedekah dalam kondisi lapang dinilai apa Pak? Orang mukmin yang mensedekahkan hartanya ketika dia punya, ketika dia mampu, nilainya apa? Biasa. Orang mukmin ketika dia punya harta, dia mampu, dia bersedekah, nilainya biasa. Seorang mukmin yang mensedekahkan hartanya dalam kondisi dia pun masih kurang, dia pun masih membutuhkan, tapi dia menyisihkan untuk sedekah, nilainya luar biasa. Yang biasa kita kerjakan yang mana? Kita biasanya yang mana Pak? Yang tidak biasa. Yang tidak biasa yang mana Pak? Yang nggak biasa itu ketika punya nggak sedekah, apalagi ketika nggak punya. Nah yang begitu nggak apa tuh? Nggak biasa. Mukmin mah nggak biasa kalau begitu. Kebiasaan mukmin itu kalau dia lagi punya sedekah itu biasa. Kalau dia nggak punya, dia bersedekah itu luar biasa. Kita milih yang mana? Yang nggak biasa. Disuruh baca Quran, kita milih baca yang lain. Suruh tegakkan sholat, kita malah aktivitas yang lain. Disuruh sedekah, malah kita memilih yang tidak biasa. Itulah kondisi umat akhir zaman. Bagaimana mungkin amal ini akan menghantarkan kita pada keuntungan? Bagaimana mungkin ini akan menghantarkan kita pada kemenangan? Nah oleh karenanya, mari sama-sama, mumpung baru hari keberapa? Baru hari ketiga. Ayo. Sibukkan hari kita. Ramadan gak lama Pak. Kalau 30 hari, berarti tinggal berapa hari? 27 hari. Insya Allah kalau kita azamkan setiap hari 1 juz, masih kekejar. Insya Allah kalau kita hatamkan per hari 10.000 atau 5.000, masih ada waktu. Insya Allah kalau kita ingin menambah sholat-sholat sunnah kita, masih ada waktu. Ya. Saya melihat Pak, praktek-praktek yang memang karena mungkin ketidakpahaman kita. Ada orang sholat maghrib, sholat isya berjamaah, menunggu apa? Tarawih. Pada sholat isya itu ada sholat sunnah yang nilainya apa? Rawatib, 2 rakaat setelah isya. Ada yang duduk-duduk saja. Ketika tarawih dikerjakan baru apa? Ikut tarawih. Memangnya nilainya lebih tinggi mana antara tarawih dengan rawatib tadi? Lebih tinggi rawatib. Maka ketika selesai sholat isya, kerjakan apa? Rawatib. Berapa? 2 rakaat. Baru selesai sholat apa? Tarawih. Maksain ngerjain yang apa? Tarawihnya, sehingga rawatib diapain? Ditinggalkan. Ya. Nah, jadi bapak sekalian, sekali lagi, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik buat kita. Kita belum tentu bisa apa? Bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Mumpung masih ada, mumpung kita masih bersama Ramadan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menjadi Ramadan terbaik, menjadi Ramadan yang bisa mendapat ampunan, menjadi Ramadan yang dijauhkan dari neraka, dan bisa menghantarkan dia ke surga, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, selamat beraktivitas di bulan Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis, diawali dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.